Kalau kurang percaya, baca kitab Imam Notoilah yang lain, judulnya Lataiful Minan. Saya sampai sekarang nggak pernah bosan. Dulu punya kitabnya satu, tahqiq Syekh Abdul Halim, nggak tahu hilang. Kita beli lagi, baca lagi, khatam lagi, nggak pernah bosan. Karena di situ para masyayikh kalau lagi zikir, kadang ruhaninya ketemu ruhani siapa, ketemu nabi siapa, itu biasa. Saya lihat kemarin ada video, ada seseorang tiba-tiba dipermalukan oleh satu jamaah. Cuma karena dia mengatakan saya berguru kepada rohani ini, ke rohani itu. Lalu dibikin malu sama orang. Ini terjadi karena mereka tidak lagi membaca kitab-kitab turas. Ya, baca kitab Lataiful Minan cukup. Di situ Sayyidina Abul Hasan Syadzili mengatakan, guruku dulu Ibnu Masyis. Sekarang guruku langsung Jibril, Mikail, katanya gitu. Antum kira-kira gimana tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Warruh Al-Akbar. Aduh, kalimatnya ngeri kali Pak. Saya baca itu aja, ini gimana nih kitab ini? Apa Ibnu Athaillah nggak takut dituduh sesat? Enggak, dia udah nggak takut. Dia nulis kitab itu karena tahu kebenarannya. Seandainya dia takut dicaci maki orang, dia nggak akan tulis kitab itu. Berarti wali-wali dulu udah selesai. Terus kenapa kita mundur? Kalau mereka sudah maju, kenapa kita mundur? Kita maju terus. Jadi mau orang bilang, Ar-Razi, ente jangan bahas hikam, itu kajian berat. Sorry, Ibnu Athaillah sudah buka, kenapa ente larang? Ya. Dan ini paling ajib, kitab tasawuf yang paling banyak syarahnya itu hikam Ibnu Athaillah. Dan hampir semua bahasa yang ada orang Islamnya. Bahasa Jawa ada Pak, disyarah oleh Syekh Soleh Darat, pakai bahasa Jawa. Utawi iku, ya, saya juga nggak paham tuh. Kita ngerti baru lihat terjemahannya. Di Johor ada ulama nulis, di Minangkabau ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Ada yang sempurna selesai, ada nggak sempurna. Di India ada, di Persia banyak, di Turki masya Allah ada semua. Ini kitab paling viral sampai hari ini. Ya arifuhu al-wali wa ghairul wali. Mau wali nggak wali kenal kitab itu. Baik, clear ya. Jadi kalau belajar tasawuf nggak mesti nunggu suci, oke? Ya, jadi antum nggak mesti jadi wali dulu baru ngaji hikam. Kebalik, ngaji hikam supaya jadi wali, bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Ya. Ada yang protes, ente kayak wali aja. Iya, saya wali anak saya. Ya, bener itu ya. Emang standar wali apa sih? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lalu belakangnya bab syariat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling inti di depan itu, sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi kalau orang-orang kebanyakan melihatnya itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu buahnya Pak. Wali itu enggak ada gundah gulana. Sedih manusiawi tapi tidak sampai putus asa. Dia ada rasa was-was, tapi tidak sampai membuat ragu bertuhan. Itu bedanya. Itu wali. Tapi kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya di kata ala inna auliya Allah. Dalam bahasa Arab disebut mudhaf mudhafun ilaih. Auliya Allah itu makom tertinggi di bawah makom Nabi. Ketika nama dia, gelar-gelar dia ditempelkan pada nama Allah, itulah makom tertinggi. Aulia Allah itu paling tinggi, nggak ada lagi deh. Di atasnya Nabi. Ngaji hikam itu bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Wali mah nggak perlu kitab ini. Jujur saya pernah ketemu orang yang menurut saya dia wali. Bagi dia hikam cuma bagi pemula katanya. Ini yang ngomong seorang mursyid. Dari saya kecil tuh dia ngomong begitu, itu bab pemula. Wali, ada mursyid satu lagi dia bilang, oh enggak, itu pemula menurut dia. Kalau bagi saya, kata beliau, itu menengah. Nah, kalau yang kedua ini saya cerita aja, itu nama guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Dulu waktu saya masih umur 13 tahun, ketika talaqi kepada beliau, beliau bilang, di atas hikam ini ada lagi kitab yang lebih tinggi.
Dulu kita kira hikam yang lebih tinggi. Ternyata benar. Ini kolektornya ada Buya Zulasfi. Entah berapa dia punya kitab tasawuf. Aneh-aneh lagi judulnya. Tuh sampai sekarang waras-waras saja. Nggak ada gila. Wa ghatta, mana lagi? Kada ayyusilaka ilaihi satara wasfaka biwasfi. وغطى نعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. Kita mungkin ada yang senang harfiah, kita terjemahkan harfiah. Walakin, tetapi jika dia hendak mengisrakan engkau, memi'radkan engkau, mewusulkan engkau, satara wasfaka biwasfi, maka sifat rendahanmu akan ditutup oleh Allah dengan sifat keindahannya. Karena Isra Mi'raj itu melihat ayat-ayat Allah yang indah, maka matanya harus diperindah dulu. Harus diberi kacamata yang bagus. Karena matahari sanggup gak lihat? Gak sanggup lihat. Kenapa? Silau. Kalau pakai mata ini nggak sanggup, kita harus pakai kacamata hitam. Kalau ada orang menyaksikan alam lain hanya dengan mata ini, dia pasti buta. Nggak sanggup mata ini. Ya. Apalagi mata ini maksiat tiap malam, maksiat tiap hari. Ya. Nggak mau maksiat, iklannya maksiat. Sekarang tuh maksiatnya dianterin orang. Kadang-kadang kita yang anterin sendiri, mesen-mesen sendiri ya. Gak ada orang yang bersih dari maksiat, gak bisa udah. Wa ghatta na'taka bina'ti. Allah kemudian akan tutup sifat burukmu dengan sifat baiknya. Kalau matahari terbit, bintang kelihatan gak? Paham maksudnya? Kalau cahaya nurullah terbit, maka semua kegelapan di batin akan hilang. Itu maksudnya. Ini kita malam hari butuh lampu banyak. Coba siang hari butuh lampu gak? Cukup satu cahaya matahari. Dan semakin banyak manusia, mataharinya perlu nambah gak? Satu aja mataharinya. Karena matahari gak pernah butuh kita. Kita yang butuh matahari. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Maka Allah mengundang kamu. Nah, Isra Mi'raj itu kan Allah mengundang. Maka lafaznya bukan sara, tapi asra. Dia yang mengundang Rasulullah SAW di malam hari untuk datang kepadanya. Nah, fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Allah akan beri undangan itu kepadamu sehingga engkau sampai kepadanya, engkau bisa mi'raj rohanimu kepadanya karena anugerahnya mutlak, bukan bima minka ilaih, bukan karena amal baikmu, bukan karena sucimu. Oleh karenanya normalnya orang kalau mau ditalkin itu wiridan 7-40 hari baru kuat kolbunya talkin. Tapi orang-orang tertentu ketemu semalam, ketemu sejedang dan guru sudah boleh ditalkin. Tapi itu nadir. Kata salah satu guru kami di Malaysia, Tuan Guru Jahid namanya, an-nadir kal adam. Dia ngomong gitu. Jarang itu kayak nggak ada. Dulu guru dari guru-guru kami itu pendiri salah pesantrennya Buya Zulasfi ini, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau lama ngaji di Mekah. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dikabarkan oleh orang-orang Thariqah Naqsyabandiyah di tempat kami. Saya punya sanad Quran kepada Syekh namanya Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Tapi dia seorang mursyid. Syekh Muhammad Arsyad ini punya murid dan muridnya punya murid. Itulah guru saya.
murid dari murid dia. Bercerita apa? Ketika beliau datang, Syekh Sulaiman Rasul ini ulama. Waktu di Mekah ngaji fikih, tapi belum belajar thariqah, tasawuf. Ketika terjadi beberapa perkembangan keislaman di kampungnya, maka dia mencari mursyid. Dan mursyid yang layak untuk ngajarin dia, karena hijabnya seorang alim itu, dia harus cari orang lebih alim dari dia. Ya, padahal kalau dia bisa melihat bahwa ilmu itu anugerah dari Allah, dia nggak mesti bermursyid kepada orang yang lebih alim. Kepada mursyid aja nggak mesti alim. Dicarilah Syekh Muhammad Arsyad, seorang muqri, bisa membaca Al-Quran 7 qiraat dan hafiz Quran. Namanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdurrahman. Ini bukan Muhammad Arsyad Datu Kalampayan Banjar, bukan. Itu hanya semalam. Hikayat yang saya terima, ditalkin malam ini langsung pingsan seperti Nabi Musa. Malam besok baru bangun. Enggak perlu khalwat 40 hari, ijazahnya langsung keluar. Ijazahin langsung jadi mursyid. Udah rohaninya sudah berangkat sudah. Tapi tetap dia ikut suluk. Besok Ramadannya dia ikut khalwat. Apa maksud saya mengatakan ini? Allah itu suka-suka dia. Jika ada hamba yang dia kehendaki, nggak mesti orang itu orang alim, nggak mesti itu orang habib, nggak mesti anak kiai, nggak mesti doktor, bisa jadi orang awam. Orang yang mati masuk kubur itu ruhnya masih ada nggak? Kalau masih ada, seharusnya bisa komunikasi dong, Pak. Ya, mungkin nggak komunikasi? Nabi SAW itu sering mempertontonkan itu di depan para sahabat. Lewat di Ma'la, nyapa. Lewat di Baqi, nyapa. Lewat di Uhud, nyapa. Bahkan kadang ngobrol. Ketika ketemu dengan di tempat habis Ma'rakah, tempat perang, yang di situ gugur orang-orang kafir Quraisy, apa kata Nabi? Oi, fulan, apakah kalian menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Nabi nggak aja ngomong. Meninggal baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah, ketika Nabi Muhammad SAW dikubur, itu kalau kita ngubur, biar tanahnya kuat, kita injek-injek, ingat. Apa kata Sayyidah Fatimah? Ya abtah, wahai ayahanda. Manggil ayahnya, ayahnya sudah dikubur. Itu Sahih Bukhari, Pak. Ada yang berani menentang Sahih Bukhari? Ya. Memanggil orang dikubur, ya abtah, wahai ayahanda, ya abati, kan maknanya begitu. Betapa teganya orang nginjek-nginjek kamu. Kira-kira gitu. Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur baginda Rasulullah SAW bertahun-tahun sampai ayahnya meninggal. Lalu kemudian masuk Sayyidina Umar di kubur situ, baru dia keluar. Kuburion kan Sayyidah Aisyah, pencinta kubur, tidur di kuburan, Mbak. Kenapa Sayyidah Aisyah kemudian keluar dari kamar, gak tinggal situ lagi? Karena dia menghukumi orang yang sudah wafat seperti orang hidup. Jadi gak boleh lagi buka hijab dekat kubur. Hati-hati nih ibu-ibu ya. Kalau datang ke kubur pakai hijab. Karena di sana mereka bisa nyaksiin kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah Isra Mi'raj versi Imam Nu'taillah. Kata beliau sederhana saja, Allah kalau mau memi'rajkan, mewusulkan seseorang, maka sifat dia akan diganti. Ya, kalau mau diganti, diapain? Ini yang disimbolkan di dalam hadis Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW dibedah dadanya. Jadi kata beliau, ketika aku di rumah Ummu Hani, tiba-tiba Sayyidina Jibril dan Mikail datang, lalu membedah dadaku dan mengeluarkan jantung. Di waktu kecil ada 2 noda hitam dibersihkan. Setelah dewasa udah gak ada. Cermin bersih, digosok lagi, tambah terang. Nah itulah rahasianya. Qalbu Rasulullah itu sudah bersih, dibersihkan lagi. Akhirnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, itulah maksudnya. Kalau yang di hadis itu simbol, karena itu alam antara tidur dan jaga. Baru beliau SAW menjaga.
Artinya apa, Bapak Ibu yang bukan Allah? Apabila seseorang akan Allah undang untuk hadir di hadiratnya, ya, fi al-hadrah al-hilahiyah, maka Allah akan membersihkan sifat-sifat orang itu. Sesaat itu aja. Setelah itu mungkin dia kembali lagi ke sisi manusiawinya, mungkin dia kotor lagi, tapi dia tidak akan pernah lupa dengan pengalaman itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani, ketika seorang hamba, jadi maksudnya dirinya sendiri, berzikir duduk dalam khalwatnya, meninggalkan sisi basyariahnya, maka Allah datang mengenalkan diri kepadanya. Ana Rabbuka. Allah berkalam kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, akulah Rabbmu. Ini yang sisi, yang cerita benarnya. Kalau cerita yang jeleknya itu yang mengatakan semenjak hari ini semua yang haram halal bagimu. Ini bukan yang itu. Bukannya itu. Ini cerita yang benarnya. Kita kan taunya selama ini cuma kisah itu. Akhirnya kita nggak pernah percaya kalau ada orang mengalami ana rabbuka, kata Allah kepada dirinya. Padahal itu terjadi pada Imam siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau nabi atau bukan? Kalau beliau bukan nabi, berarti beliau seorang hamba Allah min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Maka mungkinkah umat hari ini bisa mengikuti jejak beliau? Sanggupkah Allah memperkenalkan dirinya seperti dia memperkenalkan dirinya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani? Mungkin nggak? Mungkin. Jadi itu bukan bab khusus buat beliau. Nah, ini yang digarisbawahi oleh Imam Al-Ghazali, bahwa pengalaman ini yang disebut Mi'raj. Mi'raj itu bertemu Allah, Isra itu bertemu ayat-ayat Allah. Siapa yang mengalami itu? Setiap orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, menghambakan diri itu bukan dengan banyak rakaat sholat, tapi dengan memahami bahwa dirinya hamba, baru sholatnya benar. Itu maksud kita dulu mengatakan bahwa asy-syariah itu tabi'atun lil haqiqah. Itu maksudnya syariat itu nggak akan pernah diterima oleh Allah kalau hakikatnya nggak benar. Hakikat itu dalam sholat itu niat. Innamal a'malu bin niat, itu bab hakikat. Kalau niat gak benar, sholatnya benar gak? Ya cuma orang kan gak mau paham. Ya, kita sebutkan teks 1000 juga gak mau percaya. Yang penting kalau kita ngomong salah. Ya. Tapi alhamdulillah ruhani manusia hidup. Ya. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Sang fuad di dalam kolbu ini gak akan pernah salah. Meskipun orang-orang menentangnya, tapi yang punya fuad pasti mencarinya. Ya. Semoga fuad kolbu kita ini Allah terangi dan Allah izinkan menyantap rohaninya. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya salah satu guru kami mohon didoakan juga, tadi ada Kiai Aliyafi ya, mursyid kami juga, namanya Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi As-Sammani, dan juga ada guru yang sedang sakit, Syekh Tuanku Muda Sawir ya. Yang pertama umurnya 101 wafat. Kalau yang kedua sekarang umurnya 80-an, tapi memimpin zawiyah tarekat, surau tarekat dari umur 20. Dan setiap malam, hampir setiap malam dia kalau zikir nggak kurang dari 5.000 setiap malam. Dari umur 20 sampai sekarang, antum hitung berapa tabungan rohaninya. Ya. Mohon doa untuk beliau berdua dan guru-guru yang lain, mursyid-mursyid yang lain. Insya Allah sudah dekat Ramadan. Mungkin ini juga penutup kajian hikam sebelum Ramadan ini. Tawakuf dulu, mungkin gak bisa karena ada safar ya. Ada safar. Semoga nanti ba'da Ramadan ada lagi insyaallah ya. Dan doakan juga kami, insyaallah dalam waktu dekat kita akan buat surau ribat, ada tempat suluknya di daerah BSD nanti. Nanti antum bisa ngaji lebih puas di sana. Sekarang kalau di ribat masih terbatas kan, sekarang yang ngajar Buya Zul Asfi dan beberapa ustadz. 70 orang sudah sumpek, AC-nya udah gak kuat.
Semoga nanti bisa kuat. Nah, untuk semua ini 2 kali Fatihah. Pertama untuk guru kami Allah yarham Syekh Khatib Ilyas An-Naqsyabandi, dan yang kedua yang sedang sakit Syekh Tuanku Muda Syawir An-Naqsyabandi As-Samani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk semua hajat kita, yaitu ingin wusul kepada Allah, ingin rohani ini mendapat kesadaran kepada Allah, dan untuk hajat-hajat duniawi dan ukhrawi, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Ya, fadhal. Ada karena tawakuf sampai setengah 10 boleh. Baik, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, Kak Buya ada berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangan aja, sebutkan namanya nanti. Ada dari ibu-ibu? Enggak ada? Oh, masih ada. Maaf. Assalamualaikum. Nama saya Sahril. Saya ingin bertanya, kan kita sering mendengar dari para ulama-ulama rifat, katanya kalau kita belum mengenal Allah, itu kita sholatnya batal. Nah, ini menurut Buya gimana? Yang kedua, ada juga yang punya pendapat, kenapa Nabi Musa itu berdoa kepada Allah, berarti dia belum mengenal Tuhan, gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dan sah itu lain, Pak. Kalau ilmu fikih berbicara sah dan batal. Sah dan batal itu berdasarkan rukun dan syarat. Dalam rukun Islam, rukun sholat, adakah mengenal Allah? Enggak ada, adanya di syarat. Apa syarat wajib sholat? Muslim. Muslim wajib sholat. Siapa Muslim? Orang yang bersyahadat. Seharusnya dia sudah kenal Allah, minimal namanya. Ya, minimal apa? Mengenal Allah itu ada kelasnya. Paling rendah itu mengenal nama. Yang kedua mengenal af'al, perbuatan. Yang ketiga mengenal sifat. Baru puncaknya mengenal zat. Itu mengenal yang mana? Kita kenal nama Allah cukup. Udah Muslim sudah. Kalau kenal nama Allah, karena nama tidak berpisah dari yang punya nama, pasti dia nggak akan syirik. Kalau sudah tidak syirik baru disebut mukmin. Ya. Tapi kalau kamalus sholat, kesempurnaan sholat, betul mengenal Allah. Mengenal Allah itu hakikat. Sholat itu syariat, menjalankannya namanya thariqat. Beda nggak? Jadi sholat itu tujuannya apa? Menghambakan diri kepada Allah karena kita sudah kenal. Contoh gampangnya gini Pak, Bapak udah nggak kerja kan? Udah pensiun kan? Ya. Dulu waktu kerja nggak kenal sama atasan, hormat nggak sama dia? Nggak hormat. Tapi kalau sudah kenal sama atasan kita hormat nggak sama dia? Patuh nggak sama dia? Cari muka nggak sama dia? Cari muka, dapat muka monyet. Kalau orang kenal kepada Allah, maka dia patuh kepada Allah. Sholat itu kepatuhan. Kalau ada orang sholat belum patuh, berarti dia sedang latihan sholat. Kita ini sekarang sedang latihan sholat. Bapak itu belum betul-betul sholat. Serius. Aqimis sholata lidzikri. Baru benar ini. Dirikan sholat, hakikatnya sholat untuk mengenalku, mengingatku.
zikri. Mungkin nggak mengingat yang nggak dikenal, kan nggak mungkin. Maka sholat zikir itu wajib, itu pasangannya. Kalau sholat tidak ada zikir, maka secara ilmu hakikat tidak diterima, bukan batal. Jadi kadang-kadang istilah fikih dibawa ke akidah, istilah akidah dibawa ke bab tasawuf, nggak nyambung. Ya. Orang yang ingkar kajian-kajian kita itu rata-rata dia ambigu, dia talfik, campur-campur istilah. Udah jelas kitab tasawuf dibacanya ala akidah, udah jelas bab akidah dibacanya ala fikih, udah jelas bab hakikat dibacanya versi fikih. Batal tidak batal itu bab fikih, jangan salah bab, jangan salah istilah. Gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Yang kedua tadi apa? Nabi Musa berdoa itu nggak ada urusannya kenal dengan nggak kenal. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari kenal. Apa arti doa, Pak? Doa itu bahasa Arab artinya apa? Minta itu bahasa modus itu. Minta itu bahasa Arabnya tolak. Kalau doa artinya apa? Memanggil, menyeru. Doa itu menyeru. Kalau saya mau panggil, hoi, siapa yang ngelihat saya? Kan nggak ada orang mau lihat. Di sono saya lihat ada namanya orang yang Abdullah, saya panggil, Abdullah, baru dia. Maka berdoa itu justru aslul ma'rifah. Orang ketika berdoa itu tanda ada asal ma'rifah dalam dirinya, dia kenal kepada yang dia seru. Maka doa itu memanggil, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah, serulah, panggillah Allah. Jadi doa itu, tolong terjemahannya dibenerin, bukan meminta saja. Doa itu memanggil, menyeru, bermanja-manja. Ya. Saya ini orangnya tegar, Pak. Tapi kalau saya sakit, ada orang yang saya sayang, ibu, istri, atau saudara, itu saya bermanja-manja. Aduh, tolong saya. Gitu. Seneng, pengen dapat perhatian. Udah jadi mahasiswa saya masih ingat. Almarhum ibu saya, itu saya sakit 2 minggu, hampir sebulan. Ya, pemulihannya sebulan. Itu tiap malam udah mahasiswa. Nggak mau ibu saya pindah dari samping saya. Itu kan kayak baby tuh, orang udah mahasiswa. Kalau sakit masih pengen memaknya. Kalau nggak ada memanggil di saat butuh itu luar biasa. Ini pengalaman, Pak, biar paham doa itu gimana sih doa. Semoga antum nggak ngalamin yang saya alami. Ya. Awal saya menikah, saya kan nggak punya kerjaan nikah itu, Pak. Nikah itu nekat aja. Kita nikah, lagi S2, gak ada kerjaan tapi tawakal ilallah. Karena saya yakin al-ilmu lebih manis dari kerja. Maka orang yang belajar satu ilmu pasti semut datang. Mesti rezeki pasti datang. Itu konsep saya dari dulu. Antum kalau gak yakin-yakin amat jangan lakukan. Ini hanya untuk orang yang yakin. Ya. Hatta bapak saya gak yakin. Kamu mau ngasih makan anak orang apa? Saya tanya, masa orang tarekat nanya begini, saya begitu. Bapak saya begitu langsung, udah kamu nikah sono. Pernah kejadian, uang saya cuma sisa 50.000, Pak. Kamu sakit, saya sakit, dia sakit, istri saya sakit. Yang saya kenal cuma siapa? Emak sama bapak saya. Kita nelfon bapak ibu, manggil Pak, mak langsung nangis. Memanggil nama ayah, panggilan ayah, Pak, Ma, langsung nangis. Maksudnya apa tuh? Orang kalau ittirar, afamay yujibul mutarra idza da'ah, itu kalimatnya. Doa. Siapa lagi yang akan menjawab ketika ada seorang hamba hatinya sedang genting, hatinya sedang terpaksa, duit lagi nggak ada, baru manggil nangis. Jadi antum kalau lagi betul-betul ittirar kepada Allah, ini baru ke hamba, ini analog aja. Cuma analog. Kita butuh kepada orang tua, kita lebih membutuhkan kepada Allah SWT.
Antum doa apa sih nangis? Nggak nangis. Dan sekarang nggak berani lagi Pak minta rezeki saya. Saya sekarang kalau menangisi, ya Allah, kenapa hamba ini masih maksiat? Hati ini kenapa belum? Kok masih begini? Oh ternyata dalam hikam udah ditulis begitu. Emang itu sunatullahnya. Dan ketika kami umroh kemarin, dapatlah satu hikmah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya, benar. Tapi orang tidak akan mampu mengingat Allah kalau Allah tidak menggerakkan dia ingat kepada Allah. Benar. Ini bukan Jabariyah. Ini cerita bab anugerah. Di saat saya berzikir, berarti Allah sedang menghendaki saya menyebut namanya. Paham maksudnya? Di saat antum gak zikir, Allah lagi berkehendak apa? Allah lagi berkehendak kita melihat alam semestanya. Itu juga zikir. Maka bedakan nisyan dengan ghaflah. Wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang sengaja lalai. Kalau nisyan tidak. Sudah berusaha khusyuk, enggak khusyuk. Itu namanya nisyan. Wazkur rabbaka idza nasita. Kapan engkau sanggup mengingat Allah? Jika engkau sudah nasita, engkau sudah nisyan. Itu kata Imam Najmuddin Al-Kubra. Nisyan ini dua, lalai, lupa. Pertama dia lupa kepada dirinya, baru dia ingat Allah. Itu namanya zikir khafi. Yang kedua, dia lupa alam semesta, dia kemudian ingat Allah. Itu namanya zikir jahar. Jadi seseorang berzikir jahar keras, itu bukan suara yang meninggi. La ilaha illallah, itu suara raf'us saut. Tapi zikir jahar menurut ahlul haqaiq, ketika engkau memandang alam tapi engkau tidak melihat alam, yang kau lihat adalah sumbernya alam. Maka di saat kita melihat alam, mungkin lidah gak nyebut Allah, qalbu gak nyebut Allah, tapi kan kita ngelihat perbuatan Allah, ya kan? Zikir juga gak? Jadi orang kalau faham bab ini, dia tidak akan pernah lupa kepada Allah walaupun 1 detik. Antum gak akan mungkin bisa zikir subhanallah tiap detik, gak mungkin. Saya ahli talqin, alhamdulillah dapat ijazah lebih dari, gak usah sebut ya, takut antum takut disebut macam-macam lah sama antum ya. Dapat izin mentalkin zikir Allah. Tapi saya boleh jujur kepada antum supaya antum tidak mentakdis, mengkultuskan. Qalbu ini kadang dia fokus nyebut nama Allah, kadang tidak. Dan sekian tahun saya mencari jawabannya, baru dapat waktu malam Rajab kemarin, 27 Rajab. Waktu sedang melihat ke Masjidil Haram. Pagi-pagi mulai dari ba'da subuh sampai syuruk. Habis syuruk kayaknya malas hati ini mau sarapan. Karena lagi asik sarapan rohani. Mendapatkan sir fazkuruni azkurkum. Dan di alam ini kan kalau enggak namanya Allah, perbuatannya Allah. Kalau enggak sifatnya Allah dan pemiliknya zatullah. Jadi tubuh kita ini enggak boleh pisah sekalipun, sedikit pun dari nama Allah. Pisah mati. Maka kalau ada binatang mati itu dia enggak nyebut nama Allah lagi. Jadi setiap binatang, tumbuhan itu ada nama Allah, Allah titipkan di mereka. Kalau di riwayat hadis diberikan rasio yang bagus bahwa ada malaikat bertanggung jawab di pohon. Tapi menurut kitab Isrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani enggak. Di situ ada sir, ada ruh, ar-ruh an-nabat, ya, ruhun nabat, ruh an-nabat. Jadi berdoa bukanlah tanda tidak kenal Allah, tapi berdoa itu menunjukkan bahwa ada aslul ma'rifah di kolbunya. Maka di hadis disebut mukhul ibadah. Ya, kalau saya boleh menyebut istilah lain, ad-du'a.
simatul walayah. Doa itu ciri khas kewalian. Itu. Ya. Wali itu kenal sama yang dia panggil. Ya, kalau nggak kenal, kalau panggil istri kan nggak ada yang lihat. Tapi panggil nama dia pasti dilihat. Ya. Berani manggil orang pakai oi? Hah? Coba manggil Allah pakai oi. Oi. Bisa nggak? Enggak. Di jalan ketemu orang kita panggil, yang kita panggil namanya atau tubuhnya, tangan gitu nggak? Namanya atau gelarnya. Mungkin dia dulu rektor kita, Pak Rektor, walaupun dia bukan rektor lagi. Jadi yang dipanggil apa? Nama dan gelar. Ya, Pak DKM. Oke, barangkali itu ya. Jadi tolong diluruskan Pak, ngaji ma'rifat tuh harus hati-hati, ngaji hakikat. Karena ya, banyak orang tergelincir di situ. Kita berdoa semoga Allah menjaga kita semua. Gimana? Masih lanjut? Ya. Marrah wahidah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dalam kitab karangan Syekh Imam An-Nawawi. Dalam kitab itu dijelaskan dalam Banten. Di situ ada materi yang menjelaskan tingkat keunggulan makhluk. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Ahmad Marzuki. Jadi tingkatan ini para nabi dan rasul lebih unggul daripada malaikat. Yang lebih unggul daripada nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, pertanyaannya Bu ya, kenapa setelah Nabi Muhammad itu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain? Sedangkan kita tahu bahwa nabi itu banyak. Kenapa Nabi Muhammad baru Nabi Ibrahim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ibrahim itu sebutannya Abu Tauhid. Abu Tauhid. Apa arti Abu Tauhid? Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Dan tidak ada nabi dari Bani Israel, dari Bani Ismail, orang-orang Arab, bahkan dari jalur Siti Konturo yang jadi orang Asia Timur, Asia Tenggara seperti kita, kecuali keturunan beliau. Kecuali keturunan beliau. Jadi insya Allah wali-wali Allah yang ada di negeri kita itu keturunan Siti Konturo. Insya Allah. Kita nggak bisa mastiin juga. Ya. Tapi di hadisnya begitu, bahwa Siti Konturo adalah istri Sayyidina Ibrahim yang melahirkan orang-orang Asia Timur dan Tenggara. Wajahnya ya kayak kita ini. Jadi bukan kita dari Cina atau Cina dari kita. Karena secara DNA kita lebih tua daripada DNA orang Cina. Lebih tua 10.000 tahun dari orang Yunan. Itu penelitian terakhir dan itu paling valid. Ya, paling valid. Jadi bukan orang Cina itu kampung kita, bukan. Ya, mungkin mereka yang dari kita. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Satu lagi kali Ibu ya, dari ibu-ibu nih biar adil. Maaf. Nah, belum selesai. Sedikit lagi. Jadi kalimat yang ditulis oleh beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengenai kenapa Nabi Ibrahim yang ada, jadi paling tinggi Nabi Muhammad SAW, di bawahnya Nabi Ibrahim, karena semua Nabi ajaran tauhidnya dari beliau. Tapi Nabi Ibrahim nurnya dari siapa? Ya. Jadi nurnya ini dijelaskan di kitab Sirrul Asrar dan juga di kitab Syifa. Nur itu setelah Allah ciptakan, Allah masukkan ke Nabi Adam, berpindah ke Nabi. Kita tidak percaya reinkarnasi, Pak. Tapi di luar sana ada orang-orang beragama lain menyebut itu reinkarnasi. Ya. Nurnya pindah
ke Nabi Nuh, mereka nyebut itu reinkarnasi. Bagi saya bukan. Itu bukan reinkarnasi. Itu hanya Allah yang tahu istilahnya apa. Kita nggak usah istilahkan, ya. Tapi saya ketemu beberapa guru belakangan dan dia menyebut dengan istilah tawarus atau tanazul. Turun. Nurnya turun. Dan nur itu tidak akan berhenti sampai kiamat. Karena kalau berhenti kiamat. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nur itu masih berkembang sampai hari ini. Semoga kita yang hadir malam ini dapat percikannya. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi tidak mesti orang yang lebih tua, lebih awal, lebih mulia. Ini dalilnya Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia dari Nabi Adam, lebih mulia dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, padahal dia belakangan. Maka bapak-bapak yang lebih tua secara biologis dari saya apresiasi masih mau ngaji sama anak muda. Barakallahu fikum. Ya. Silakan. Assalamualaikum Buya. Saya mau menceritakan pribadi saya. Ketika paman saya mau meninggal, itu saya mendapatkan amalan. Nah, ketika beliau meninggal dunia, saya menyebut nama beliau aja sampai nangis-nangis. Sampai saat ini pun saya tidak bisa melupakan beliau. Padahal saya tuh tidak dekat dengan beliau ya, almarhum itu. Nah, bagaimana untuk amalan itu? Karena ketika saya memakai amalan itu, ibadah saya menurut saya lebih baik, maksudnya lebih mendekatkan diri dengan Allah. Amalnya apa? Seperti istighfar, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas itu sebelum. Kalau untuk tidurnya seperti sunahnya Rasulullah, pada Sayyidah Fatimah untuk diajarkan. Fatimah. Itu aja. Ya, untuk sampai saat ini setelah dia setahun, saya masih tetap mengingat beliau sampai benar-benar menangis ketika mengingat dia. Itu aja sih. Terima kasih Abu ya, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mengingat beliau agak berat, ingat kita aja ya. Ingat kajian malam ini. Tapi saya tambahkan, setiap kali mau wirid, perbaharui la ilaha illallah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Maka kita lengkapi dengan syahadat. Jadi setiap kali mau beramal, mau sholat, syahadat dulu. Mau sholawat, mau baca Quran, syahadat dulu. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan, ya, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kamu beramal soleh. Kenapa? Nanti ada masa yumsi, ya, ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi dia mukmin, sore dia kafir. Ini bukan kafir khuruj minal millah murtad, tapi kafir hakikat. Atau kalau bahasa Imam Nawawi Dimashqi, itu kufur nikmat. Yang bahaya itu kufur mun'im, pemberi nikmat. Nah, itu batal akidahnya. Kalau kufur nikmat masih bisa diselamatkan. Jadi kita nggak tahu apakah dalam perjalanan bekerja ada yang terlepas di kolbu ini. Maka setiap kali beramal syahadat. Nah, insya Allah setelah itu akan amal. Apa yang kurang dari ibu? Tidak memfatihai beliau. Jadi mulai malam ini kalau mau beramal, ya, fatihain beliau dulu, baru baca wiridnya. Insya Allah, kalaupun nanti nangisnya akan bisa diatasi dengan fatihah. Karena fatihah itu berangkat meninggalkan makhluk menuju khalik. Itu isi fatihah. Iyyaka na'budu, itu sudah hilang semua udah. Jadi kalau ada orang masih galau dengan makhluk, itu baca Al-Fatihah dan banyak-banyak baca iyyaka na'budu, langsung hilang itu. Obatnya ada di Fatihah. Jadi beliau sebenarnya sudah kasih wirid obat itu Fatihah. Cuma mungkin ada beberapa guru itu nggak enak. Kamu baca Fatihah buat saya, itu nggak enak. Ya nggak sopan aja. Tapi murid harus tahu diri. Fatihain gurunya, nggak mesti nunggu dia mati. Ya. Banyak yang nanya, loh kan masih hidup, kok kirim Fatihah? Emang kirim Fatihah untuk orang mati? Kita kirim Fatihah kan buat ruhnya, supaya kekayaan rohaninya melimpah kepada kita.
Kalau tubuhnya nggak perlu kita fatihain. Ya, dia udah jatah sendiri sama Allah. Jadi fatihahnya kita itu li faidir rahmah, supaya rahmat Allah yang ada dalam diri orang itu mengalir kepada kita. Itu rahasia Fatihah. Tapi bagi ahli thariqah disebut mahar berguru. Nah, mahar berguru itu kalau masih hidup, masih belum meninggal. Kalau masih hidup antum ya kasihlah dia hadiah. Kalau masih ada keluarganya, kasih hadiah buat keluarganya. Ya, hadiah ya semampu kita lah beri. Membahagiakan guru itu luar biasa. Itu cara paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat saya orang nggak ngamalin macam-macam, nggak sempet. Dia cuma tukang masak gurunya. Setiap gurunya lapar, nasi sudah ada. Apa katanya? Masya Allah, Ananda, semoga Allah memberkahimu. Itu orang yang wiridan di surau, belum ada yang didoain satupun. Belum. Malam Lailatul Qadar, semua orang tertidur, dia yang bangun sendiri. Dia lagi dulu kan masih pakai kayu la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah, semuanya pakai la ilaha illallah. Itu api nggak berasa panas sama dia, dia gini-gini aja mana. Ya, karena dia nggak ngeliat api, dia ngeliat yang lain. Ada orang yang sadar saat dia Lailatul Qadar, ada yang tidak. Ada yang dia cuma zikir aja, dia nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Nggak ada masalah, nggak mesti ada pengalaman aneh-aneh. Jadi bahagiakan guru, ya. Jangan pernah berpikir apakah guru ingat saya. Tapi pikirkan apakah saya selalu ingat guru. Jadi kalau ketemu sama guru di jalan jangan bilang, ingat saya nggak? Lo guru itu muridnya banyak. Soal adab kita begitu. Ya. Cuma kalau yang sudah terlanjur, nanti kalau ketemu lagi jangan begitu. Ya. Sebanyak itu tamu dia, murid dia, masa dia ingat ente? Ente siapa? Kecuali ada sesuatu yang berkesan. Nah itulah namanya cari perhatian guru. Cari perhatian itu ngasih hadiah, datang berkunjung. Kalau nggak datang berkunjung, ya senangkan hatinya. Maka dia akan ingat terus. Maka dalam kitab disebut ya, di Syarah Hikam, juga Imam Sya'rani, jangan kamu tanya kepada gurumu, ingatkah engkau kepadaku? Tapi tanyailah dirimu, seberapa ingat kamu kepada gurumu, sebanyak itulah kamu bisa ingat Rasulullah SAW. Sebanyak apa kita terkenang ajaran Rasulullah, indahnya Rasulullah, akhlak Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, maka sekencang itulah. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi, hadis Qudsi. Siapa yang datang kepadaku berjalan. Ya, Allah, aku datang kepadanya berlari. Maksudnya apa? Siapa yang datang kepadaku berjalan, menjalani ajaran kekasihku, aku akan jemput dia. Dia datang jalan, aku lari. Cepat sekali. Itu yang disembunyikan dalam isyarat hadis ini. Ya. Jadi kita tertatih-tatih bangun malam hari. Terus saja lakukan, terus. Nanti di satu saat, ini sebagai penutup di Syarah Hikam, ya. Satu saat, di saat saya sudah enggak ambisi mau mi'raj, sudah enggak berangan-angan mau wusul, udah enggak minat lagi mau kasyaf, tidak kasyaf, sudah netral dan nol kalbunya. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Thaillah Sekandari, la yasilal abdu ilallah wa huwa mustahin ilal wusul. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah jika dia masih bersyahwat pengen usul. Jika dia berangan-angan ingin kasyaf, ingin sakti, ingin dapat Lailatul Qadar, usah ditunggu-tunggu, jadikan kullal lail Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Mulai malam ini antum jangan kurang witirnya 3, kalau bisa 11. Ya. Biasanya nonton dulu nggak kalau malam? Bener? Nih, bener nih. Kapan witirnya? Setelah nonton. Ngantuk-ngantuk antum terusin. Ya. Lawan. Ini sudah deket, nggak nyampe berapa hari lagi nih? 27. 23. Sudah ini
Syabannya udah berapa nih? Berarti nggak nyampe 25 hari lagi. Ini udah gak ada ceritanya. Tiap malam antum sudah hampir wajib witir. Oke? Ngaji hikam gak? Beneran nih ngaji hikam? Oke, tiap malam witir. Saya gak bilang wajib loh ya. Hampir wajib. Pengen dicintai Allah? Pengen wusul tanpa susah payah? Autiru walau biraka'ah. Berwitirlah tiap malam. Ya. Nanti ada masa di saat kita gak berangan apa-apa, antum mengalami suatu pengalaman yang luar biasa indah. Insya Allah hazni wa likulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya man asra bi'abdihi layla. Amin. Ya Allah صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه الذي أسريته من المسجد الحرام إلى المسجid الأقصى. Amin. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada hamba Engkau, kekasih Engkau. Amin. Nabi kami, Rasul kami. Amin. Sumber dari nur alam semesta kami. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga ya Allah cinta kami, rindu kami. Kami tidak bertanya ya Allah apakah kami ada di dalam hati baginda Rasulullah. Amin. Tapi kami selalu menanyakan diri kami ya Allah, kapan hati ini selalu ada baginda Rasulullah. Amin ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Maka bantulah kami ya Allah untuk banyak bersolawat mengenang Nabi Engkau. Amin. Sehingga kami mudah mengingat Engkau. Amin. Sehingga kami mudah mensyukuri Engkau. Amin. Sehingga kami mudah menyempurnakan keubudian kami kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Amin. Ya Allah, jika kami perhatikan kolbu ini ya Allah, hari ini kami ngaji, malam ini kami berdoa beristighfar, tapi setelah pulang kami maksiat kembali, hati kami kotor lagi ya Allah. Jika mengandalkan kesucian hati, kebeningan hati ya Allah, kapan kami akan merasakan kerinduan kepada Engkau ya Allah? Amin. Kapan kami akan sampai kepada keridhaan Engkau ya Allah? Maka falaula minnatun minka ya Mannan ya Hannan. Amin. Kalau bukanlah karena anugerah dari Engkau ya Allah, kami tidak akan merasakan kehadiran Engkau dalam diri kami ya Allah. Farzuqna ya Rabbana al-hudur wal-yaqaza wal-fana wal-baqa biminnatik wa bini'matik. Maka dengan nikmat dan anugerah kemurahan Engkau juga ya Allah, bikaramika ya karim, bi'ataika ya mu'ti, dengan kemurahan Engkau yang tak bersyarat ya Allah. Meskipun kami masih durhaka ya Allah, jemputlah rohani kami untuk merasakan kerinduan itu kepada Engkau, merasakan hadir Engkau dalam ibadah kami ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, qulubuna muzlimah, kalbu kami ya Allah penuh gelap. Gelap karena sombong, gelap karena duniawi, gelap karena urusan-urusan kecil yang masih menghambat kami di dunia ya Allah. Amin ya Allah. Namun nur Engkau ya Allah jika telah terbit, maka semua kegelapan akan hilang ya Allah. Amin. Fa'asyrik ya Rabbana nuraka fi qulubina, maka terbitkanlah ya Allah dengan kerahmanan rahim-Mu, dengan kemurahan hadiah-hadiah-Mu, ya cahaya Engkau, cahaya Nabi Engkau di dalam diri kami ya Allah. Nawwir qulubana ya Rabbana binuri mahabbati. Maka izinkan ya Allah diri yang hina ini ya Allah, mata yang masih maksiat ini, telinga yang masih maksiat ini, kolbu yang masih berkhianat untuk merasakan ya Allah cinta kepada Engkau ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, Rasul-Mu mengatakan, idza ahabba syai'an aktsara dzikra. Jika seorang hamba cinta sesuatu akan banyak berzikir mengingatnya. Tapi kami mengaku ya Allah, kami belum banyak mengingat Engkau ya Allah. Bahkan di dalam sholat pun kami lupa kepada Engkau ya Allah.
Fazakirna bilutfika ya Allah. Maka jika Engkau tegur kami ya Allah, tegurlah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan tegur kami dengan jalal keagungan-Mu ya Allah. Tegur kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jangan tegur kami dengan siksaan-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Tiada lagi kata yang dapat kami ibaratkan, sampaikan ya. Ya man huwa alimun bidzatis sudur. Engkau maha tahu ya Allah semua yang tergores dalam hati kami. Engkau maha tahu ya Allah semua kotoran di dalam diri kami ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah di belakang baju kesolehan kami ada pengkhianatan kehambaan kami kepada Engkau. Amin ya Allah. Wa'afu anna ya afu. Maka ya Allah maafkanlah kami ya. Amin ya Allah. Bukakan selalu ya Allah pintu taubat bagi kami. Amin ya Allah. Izinkan kami hidup dalam rahmat-Mu ya Allah. Amin. Wafat dalam maghfirah-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Masuk ke alam sana penuh dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Allahumma ya Allah ikhtim lana bihusnil khatimah. Amin ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nabdu ya. Waladhdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikutin saya baca salawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran milik Allah. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Mohon maaf juga tidak dapat bersalaman semuanya. Salam.